Di balik kemegahan air terjun Tumpak Sewu, tersembunyi sebuah tempat yang tidak boleh dimasuki manusia biasa, terutama saat tengah malam. Saat itu, alam begitu hening. Konon, pada waktu tertentu, Kanjeng Ratu Kidul turun untuk melakukan ritual penyucian diri, sebuah prosesi sakral yang tidak boleh diganggu. Namun malam itu, seorang pemuda desa yang sedang mencari kayu bakar masuk terlalu jauh ke dalam kawasan terlarang. Tanpa ia sadari, langkahnya justru mendekat ke area ritual. Tiba-tiba, air di sekitar air terjun bergolak hebat, seperti merasakan ada yang melanggar batas. Pepohonan bergetar, angin berembus dingin menusuk tulang. Tanpa sang ratu perlu menoleh, alam sudah memberi peringatan. Pemuda itu tidak melihat sosok apapun, tapi telinganya mendengar suara perempuan menembang dari arah jatuhan air. Suara yang halus, namun membuat seluruh tubuhnya lemas. Saat itu ia sadar, bukan manusia yang marah, tetapi sang penguasa alam. Bayangkan sebuah tempat yang begitu indah, hingga sulit dipercaya jika ia benar-benar ada di dunia nyata. Air terjun Tumpak Sewu, salah satu mahakarya alam di Jawa Timur, berdiri megah laksana tirai air yang diturunkan langsung dari langit. Ratusan aliran air jatuh bersamaan dari ketinggian, menciptakan panorama yang membuat siapapun terpaku, tak berani berkedip. Dari kejauhan, ia terlihat seperti pintu menuju dunia lain, tempat di mana waktu tidak berjalan, dan suara manusia seolah tak pantas terdengar. Pagi hari, cahaya matahari pertama memantul pada dinding tebing, membentuk kilauan seperti serpihan kaca yang beterbangan. Namun, keindahan itu tak cukup menggambarkan keagungannya. Karena masyarakat sekitar percaya, Tumpak Sewu bukan hanya tempat wisata. Ia adalah wilayah penjaga, batas antara dunia manusia dan dunia para leluhur. Ada kalanya, air yang jatuh membentuk kabut tipis hijau keemasan. Jika kau melihat itu, jangan bersuara. Karena kata mereka, itu pertanda alam sedang membuka ruang untuk sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Saat malam tiba, suasana berubah drastis. Suara gemuruh air tetap terdengar, tapi justru terasa terlalu sunyi. Tidak ada burung malam, tidak ada jangkrik. Langkah kaki manusia pun akan enggan menapak. Angin yang biasanya sejuk menjadi dingin menusuk, membawa aroma bunga laut yang sulit dijelaskan asalnya. Warga desa menyebutnya napas dari laut selatan, tanda bahwa sang penguasa lautan sedang memperhatikan. Malam itu, menurut kisah yang kami bawa, hutan seolah berhenti bernapas. Daun-daun tidak bergerak, ranting tidak bergetar, bahkan air terjun pun seperti melambat. Seakan alam sedang menunggu sesuatu terjadi. Mereka percaya, pada saat inilah Kanjeng Ratu Kidul turun untuk menjalani ritual pemandian suci, bukan sebagai penguasa, tapi sebagai bagian dari alam yang harus kembali pada kejernihan sejatinya. Tidak ada manusia yang berhak menyaksikan ritual itu. Karena bukan tentang melihat, melainkan tentang memahami. Alam tidak meminta dipuja, hanya dimengerti dan dihormati. Dan Tumpak Sewu adalah saksi bisu bagaimana rasa hormat itu perlahan memudar dari hati manusia. Sebelum ritual dimulai, air terasa lebih tenang daripada biasanya. Jatuhnya bukan lagi seperti gemuruh, tapi seperti bisikan. Kabut air membentuk lingkaran halus di sekitar kolam bawah air terjun. Warga desa yang pernah melewati wilayah itu dengan tidak sengaja menceritakan bahwa hatinya tiba-tiba terasa sangat berat. Ada rasa ingin menangis, tanpa tahu alasannya. Seolah alam sedang menumpahkan kesedihan yang tak terlihat oleh mata. Karena di Tumpak Sewu, keindahan dan kesakralan berjalan berdampingan. Dan malam itu, tanpa disadari oleh seorang pemuda sederhana yang hanya mencari kayu bakar, ia melangkah ke tempat yang bahkan suara pun tak berani singgah. Malam itu, alam seolah telah menyiapkan panggung. Suasana hening, terlalu hening. Bukan hening yang menenangkan, tapi yang justru membuat dada terasa sesak. Dari arah hutan, muncul sosok seorang pemuda desa, langkahnya perlahan, dan wajahnya terlihat kelelahan oleh beratnya hidup. Namanya Rangga. Rangga bukan orang yang suka melanggar aturan. Ia tidak sombong, tidak pula berani menantang alam. Ia hanya seorang pemuda yatim piatu yang hidup sebatang kara di pinggir desa. Sehari-hari ia berjalan puluhan kilometer untuk mencari kayu bakar, menjualnya ke pasar demi sesuap nasi.
Tidak ada ambisi dalam hidupnya. Hanya ada harapan kecil untuk bertahan. Malam itu seharusnya ia sudah pulang. Namun hujan siang tadi membuat kayu masih basah. Ia membutuhkan tambahan kayu kering agar bisa menjual cukup banyak esok hari. Tanpa pikir panjang, ia mengambil obor dan masuk lebih jauh ke hutan, ke wilayah yang oleh masyarakat disebut sebagai tanah yang tidak boleh dijamah setelah matahari tenggelam. Tapi Rangga tidak berniat melanggar. Ia hanya tidak punya pilihan. Semakin dalam ia melangkah, semakin aneh suasana terasa. Obor yang ia bawa sempat bergetar oleh angin yang lewat singkat, namun ranting dan daun sekitar tidak bergerak. Langkah kakinya terdengar terlalu jelas di antara tanah basah dan batu licin. Ia berhenti sejenak, menatap sekeliling. "Kenapa? Sepi sekali malam ini?" bisiknya. Tidak ada yang menjawab, kecuali suara air terjun di kejauhan. Namun suara itu pun terasa berbeda. Lebih perlahan, lebih berat. Seperti ada sesuatu yang menahan alirannya. Rangga menelan ludah. Ia tahu cerita bahwa ada waktu tertentu di mana seseorang tidak boleh berada di kawasan itu. Tapi ia berpikir, aku hanya mencari kayu. Aku tidak bermaksud apa-apa. Saat ia mendekati tebing bebatuan, cahaya obornya memantul pada permukaan air yang mengalir. Sekilas, ia melihat kabut terbentuk seperti tirai tipis hijau keemasan, persis seperti yang diceritakan warga desa. Dan tepat pada detik itu, ia mendengar suara. Sebuah tembang lirih, merdu, halus seperti bisikan yang datang dari dasar air. Lagu yang tidak ia kenali, namun terasa familiar bagi nuraninya. Seolah lagu itu bukan didengar oleh telinga, melainkan oleh hatinya. Rangga gemetar. Obornya hampir jatuh. Ia mencoba bergerak mundur, namun kakinya tak sanggup. Dingin luar biasa menyelimuti tubuhnya, seperti air laut yang menusuk tulang. Dan tanpa sadar, ia berlutut di depan air terjun. Bukan karena hormat, melainkan karena tubuhnya dipaksa tunduk oleh sesuatu yang tak terlihat. "Aku tidak bermaksud mengganggu," ucapnya lirih. Suaranya hampir tidak terdengar. Namun, malam tidak membalas. Hanya air yang tiba-tiba berhenti jatuh sesaat. Dan dalam keheningan yang menegangkan itu, Rangga perlahan menyadari, ia tidak sedang sendirian. Keheningan malam itu terlalu ganjil. Obor di tangan Rangga masih menyala, namun nyalanya bergetar seperti ketakutan. Di depannya, air terjun Tumpak Sewu berdiri megah. Namun kali ini tidak lagi terlihat seperti keindahan, melainkan seperti gerbang besar yang sedang menunggu terbuka. Dan tiba-tiba, suara air terjun mendadak membisu. Tidak berhenti sepenuhnya, tetapi jatuhnya air terasa melambat. Seolah waktu ditarik mundur. Percikan air yang biasanya berhamburan cepat, kini bergerak seperti tumpahan kaca cair yang jatuh perlahan. Tidak wajar. Tidak mungkin terjadi secara alami. Rangga membeku. Napasnya mulai sesak. Ia ingin lari, tapi tubuhnya menolak. Hatinya tahu, sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sedang hadir. Dari balik kegelapan, daun-daun berguncang tanpa angin. Suara seperti gemuruh datang dari bumi, bukan dari atas, melainkan dari dalam tanah itu sendiri, seperti hutan sedang mencoba berbicara. Bukannya memberi peringatan, tetapi menahan amarah. Air di telapak kakinya tiba-tiba bergerak maju, bukan turun mengikuti gravitasi, tapi naik. Ya, air perlahan naik membentuk lingkaran, mengepung tempat Rangga berdiri. Seolah-olah alam ingin memastikan, tidak ada lagi satu langkah pun yang ia langkahkan ke arah ritual sakral itu. Dan di tengah ketakutan itu, suara tembang perempuan kembali terdengar. Kini lebih jelas, lebih dalam, lebih menusuk ke hati. Bukan lagi merdu, melainkan penuh rasa kehilangan. Betapa rapuh batas yang dijaga alam, dan betapa mudah manusia mengabaikannya. Rangga menatap ke arah sumber suara. Di balik tirai air yang bergolak, samar terlihat siluet perempuan berselendang hijau, berdiri anggun, tak menjinjit tanah. Tidak sepenuhnya terlihat, namun cukup untuk membuat lututnya goyah. Ia ingin tunduk, tapi air perlahan merangkak menyentuh pergelangan kakinya. Dingin, tajam,
seperti mengingatkan bahwa ia sedang berada di wilayah yang tidak seharusnya ia pijak. Langit di atas air terjun berkedip sekejap, seakan ada kilat tanpa suara. Udara beraroma bunga laut dan kemenyan, aroma yang hanya dikenal oleh mereka yang pernah mendengar kisah Jawa kuno. Aku mohon, maafkan aku, Rangga berucap dengan suara bergetar. Namun, alam belum mereda. Semua gemuruh berhenti. Semua air berhenti. Semua dedaunan, ranting, udara, membeku. Dan dalam keheningan sempurna itu, terdengar satu kalimat, lirih tapi sangat jelas, seolah dibisikkan tepat di belakang telinganya. Kau tidak datang untuk melanggar, tapi langkahmu telah melewati batas. Rangga terisak, air mata menetes tanpa ia sadari. Dan pada detik itu, ia mengerti. Yang marah bukan hanya sosok gaib di depan sana, tapi seluruh alam yang telah lama menjaga kesucian yang terus dinodai manusia tanpa sengaja. Gemuruh air tiba-tiba kembali jatuh, kali ini dengan kekuatan berkali lipat. Udara bergetar, hutan bergemuruh. Rangga terpental beberapa langkah. Namun sebelum tubuhnya menyentuh tanah, air tiba-tiba menopangnya. Ya, air itu menahannya. Seolah alam berkata, belum waktumu jatuh, belum waktumu berakhir. Air kembali jatuh deras. Namun kali ini tidak membasahi tubuh Rangga. Seperti ada lapisan tipis yang melindunginya. Ia duduk berlutut, tubuh gemetar, mata berkaca. Namun jiwanya terasa lebih tenang dari sebelumnya. Meskipun detak jantungnya begitu kencang. Tiba-tiba kabut tipis perlahan bergerak, berkumpul di hadapan air terjun. Dari balik tirai air, muncul siluet perempuan berkebaya hijau keemasan, rambut panjang menjuntai, mengenakan selendang yang bergoyang pelan meski tak ada angin. Tidak ada kilatan petir, tidak ada suara menggelegar, yang hadir adalah keheningan yang justru membuat Rangga semakin tunduk. Karena ia tahu, ini bukan kemunculan biasa. Sosok itu menatapnya. Meskipun mata gaibnya tidak terlihat, Rangga bisa merasakan tatapan itu. Tatapan yang bukan marah, tapi lirih dan kecewa. Rangga. Suara itu begitu halus, ringan, namun terasa berat di dada. Tidak terdengar lewat telinga, melainkan dirasakan langsung oleh hati. Alam telah menjaga tempat ini jauh sebelum manusia menjejakkan kaki di atas tanah. Namun malam ini, kau telah melewati batas yang tak tertulis. Rangga menunduk makin dalam. Tangannya menempel di tanah yang dingin. Maafkan aku. Aku tidak bermaksud mengganggu. Suaranya lirih, matanya basah. Sosok itu berdiri semakin jelas dalam kabut. Aura kelembutan mulai terasa. Aku tahu. Rangga terkejut. Ia mengangkat wajah perlahan. Kau datang bukan untuk merusak. Kau datang karena terpaksa. Alam memahami itu. Aku juga memahami. Ucapan itu membuat Rangga benar-benar menangis. Bukan karena takut, tapi karena merasa dipahami oleh sosok yang bahkan bukan manusia. Namun suara sang ratu berubah lebih tegas, meski tetap lembut. Tapi ingat, nak, bukan niat yang menentukan akibat, melainkan langkah. Ada batas yang tak boleh dilewati, sekalipun oleh orang berhati tulus. Gemuruh air makin kuat. Cahaya bulat tampak di balik tebing, seperti cahaya rembulan yang menembus air. Dan tiba-tiba, sosok itu melayang perlahan mendekat. Rangga ingin mundur, tapi tidak bisa. Bukan karena takut, melainkan karena rasa hormat yang begitu besar. Setiap tempat punya penjaga, dan setiap penjaga punya cerita. Manusia sering lupa bahwa tanah, air, angin, dan waktu bukan milik mereka. Kau adalah tamu di dunia ini, Rangga, bukan pemiliknya. Kabut air menyentuh bahu Rangga, terasa hangat menenangkan. Pulanglah malam ini. Jangan bawa apapun dari sini, bahkan kayu yang kau genggam. Rangga spontan melepaskan kayu yang ia pegang. Batang kecil itu jatuh dan perlahan tersapu air, hilang begitu saja. Dan ingatlah, katakan pada manusia lain. Suara sang ratu semakin pelan, penuh rasa. Jangan datang untuk menyaksikan keindahan saja. Datanglah dengan rasa hormat. Langit berkedip,
Air berkilau sesaat. Sang ratu berbalik, kembali menuju tirai air. Karena keindahan alam adalah bagian dari kesucian yang dijaga. Bukan tontonan, tapi titipan. Rangga mencoba berdiri. Tubuhnya lemas. Namun sebelum sosok itu lenyap, ia berkata lirih, "Apakah aku akan dihukum?" Sang ratu berhenti sejenak, menoleh tanpa menampakkan wajah. Hukuman bukan untuk yang melanggar tanpa kesadaran, tapi untuk yang melihat dan mengulang. Dan dalam sekejap, kabut lenyap. Air kembali jatuh normal. Suara jangkrik kembali terdengar. Alam bernafas lagi. Rangga berdiri pelan, tidak berani menoleh ke air terjun. Namun sebelum ia pergi, angin terakhir berbisik, "Jangan kembali ke sini saat malam, Rangga, karena malam berikutnya, alam tidak akan sehalus ini." Fajar perlahan merambat, menyibak pekatnya malam yang baru saja menampung kisah misteri. Kabut tipis menari di antara pepohonan, seolah hendak menutupi semua yang terjadi semalam. Namun bagi si pemuda, kabut itu bukan lagi sekadar embun pagi. Ia menjadi tirai antara hidup lama dan takdir baru yang belum ia pahami. Matanya terbuka perlahan. Terasa berat seakan semalam hidup dan nyawanya tertahan di antara dunia manusia dan alam gaib. Ia terbaring di tepi sungai kecil, tidak jauh dari air terjun itu. Anehnya, ia tidak merasa sakit meski sebelumnya tubuhnya terseret arus dan gemetar ketakutan. Justru sekarang, begitu bangun, tubuhnya terasa hangat, seolah ada energi yang menyelimuti. Ia duduk perlahan, menatap telapak tangannya. Basah, tapi bukan hanya oleh air sungai. Ada bias cahaya kehijauan yang samar. Sejenak ia terdiam, meraba dadanya. Detak jantungnya tetap kencang, tapi bukan lagi karena takut. "Kenapa? Aku masih hidup." Bisikan itu nyaris tidak bersuara. Lebih seperti jeritan hati yang tak tahu harus bersyukur atau justru semakin takut. Sekilas, ia teringat wajah sang ratu. Tatapannya, suaranya, kata-kata peringatannya, dan terutama, kalimat terakhir yang menggema jelas di kepalanya. "Kelak, engkau akan mengerti." Ia bangkit perlahan. Namun baru beberapa langkah, ia merasa ada yang aneh. Langkah kakinya lebih ringan, tapi jejaknya di tanah justru meninggalkan guratan tipis seperti air yang meresap lebih dalam dari biasanya. Ia menatapnya, membeku. Air yang menggenang mengikuti arah langkahnya, seperti tunduk, mengikuti pemilik langkah itu. Kepanikan muncul kembali. Ia mundur, tapi air tetap bergerak mengekor pelan. Ia bingung. Tapi suara lain mulai muncul jauh di lubuk hatinya. Sebuah panggilan yang lembut dan familiar. Suara perempuan, lembut namun berwibawa. "Jangan takut, itu bukan kutukan, tapi titipan." Ia menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Hanya angin pagi dan gemercik air terjun. Namun tiba-tiba, dari kejauhan, angin membawa aroma bunga sedap malam. Aroma khas yang semalam menyertai kehadiran sang ratu. Dan entah mengapa, kali ini tidak membuatnya bergidik, justru menenangkan. Ia menggenggam tanah, air, dan menatap langit. Air matanya jatuh. Kalau ini hukuman, maka akan kuterima. Tapi jika ini tugas, aku tidak tahu bagaimana memulainya. Matahari muncul sempurna, menyinari air terjun Tumpak Sewu dengan cahaya emas yang megah. Dan tepat saat itu, ia melihat sesuatu. Pada batu besar tempat ia bersembunyi semalam, kini terdapat simbol berbentuk ombak dan sulur bunga laut. Tidak ada semalam. Baru sekarang. Seolah ditinggalkan sebagai penanda. Simbol itu bersinar perlahan, lalu memudar. Dan tiba-tiba, ia mengerti. Bukan hanya ia yang melihat Nyi Roro Kidul semalam, tapi ia yang dipilih untuk melihatnya. Dan semakin terang mentari pagi, semakin jelas ia menyadari. Sang ratu tidak membunuhnya. Ia justru menitipkan sesuatu. Beberapa bulan berlalu setelah kejadian di Tumpak Sewu. Rangga, pemuda sederhana yang dulu hanya mencari kayu bakar, kini hidup berkecukupan. Usahanya maju, keluarganya bahagia,
dan ia akan menikah dengan gadis yang ia cintai. Banyak orang berkata hidupnya berubah karena kerja keras dan keberuntungan. Namun hanya Rangga dan Alam yang tahu kebenarannya. Malam sebelum hari pernikahannya, tanpa alasan yang jelas, sehelai kain hijau yang selama ini ia simpan diam-diam sebagai pengingat, hilang dari kamarnya. Ia panik, mencarinya ke seluruh sudut rumah, tapi tak pernah ditemukan. Esoknya, saat sesi foto pernikahan, semua tampak sempurna. Hingga kamera memotret satu gambar, dan seseorang menjerit pelan. Di antara kabut tipis dan pepohonan belakang panggung pesta, tampak sosok perempuan berbaju hijau. Ia berdiri tenang, tersenyum lembut. Namun tatapannya lurus tertuju hanya pada Rangga. Tidak menyeramkan, bukan pula mengancam. Justru seakan mengingatkan, janji kepada Alam, jangan pernah kau lupakan. Karena bukan keberuntungan yang kuberikan, tapi kesempatan untuk berubah. Rangga membeku. Senyum di wajahnya perlahan hilang, berganti hening. Karena saat itu, ia sadar, kisahnya tidak berakhir hari ini. Justru baru saja dimulai.